Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fadel Razika dengan NIM 51111717083. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farah Maudi Julianti, NIM 511717108. Perkenalkan, nama saya M. Indra Kurniawan dengan NIM 511171170. Perkenalkan, nama saya Faisal Aprilsyah dengan NIM 51111711106. Yang pertama ada profil perusahaan Ataya. Ataya Konveksi ini didirikan pada tahun 2014 oleh Ibu Novita Helena yang beralamat di Jalan Ciawitali Sukarasa, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, Jawa Barat. Nah, alamat itu adalah alamat Konveksi Ataya. Konveksi Ataya ini memproduksi berbagai jenis t-shirt, gamis, sweater, hoodie, baju anak, dan lain-lainnya. Konveksi Ataya ini menerima pesanan dari retailer, penjualan grosir, distributor, dan pemesanan. Selanjutnya, identifikasi risiko. Identifikasi risiko ini terdiri dari dua hal. Yang pertama berdasarkan lingkungan dan yang kedua berdasarkan fungsi perusahaan. Sekarang kita akan membahas tentang lingkungan terlebih dahulu. Yang pertama ada lingkungan fisik. Lingkungan fisik ini di mana risiko tempat produksi terkena bencana alam seperti gempa bumi, banjir, angin puting beliung, dan lain sebagainya. Dan juga risiko tempat produksi ini terkena kebakaran juga bisa terjadi karena salah satu tahap produksi yaitu tahap setrika uap menggunakan mesin setrika yang menggunakan gas dan perapian. Hal ini bisa menjadikan risiko untuk konveksi Ataya. Selanjutnya lingkungan fisik yaitu lingkungan politik. Lingkungan politik ini adanya peraturan pemerintah yang mengatur tentang perizinan usaha, regulasi perpajakan, pendanaan, dan kemitraan. Tidak luput dari usaha-usaha kita itu jika dikonveksi terjadinya seperti kita membawa bahan produksi itu, jika kita melebihi muatan itu kita akan ditilang oleh pihak-pihak yang berwenang. Dan selanjutnya ada lingkungan sosial. Lingkungan sosial ini lebih kepada tempat produksi yang tidak terlalu ramai yang memungkinkan terjadinya resiko pencurian baik produksi atau pun alat-alat produksi. Lalu ada penjualan menurun karena permintaan yang kurang diakibatkan adanya pandemi COVID-19 ini. Kita sekarang sedang memasuki wabah COVID-19 yang memungkinkan produksi berbagai jenis pakaian itu terhambat. Bukan hanya pakaian tetapi hal-hal lainnya juga. Perekonomian lokal menurun seperti itu. Dan yang terakhir adalah lingkungan ekonomi. Lingkungan ekonomi ini kita mengacu pada harga bahan baku kain yang dipengaruhi oleh kenaikan atau penurunan kurs mata uang rupiah yang membuat harga bahan baku ini semakin naik, berfluktuasi. Fungsi perusahaan. Dalam fungsi perusahaan ini terdapat 4 kategori. Yang pertama ada keuangan, ada operasional, ada sumber daya manusia, dan yang terakhir ada pemasaran. Sekarang kita akan membahas tentang keuangan. Dalam keuangan ini, dalam konveksi Ataya terdapat 5 hal resiko yang mungkin terjadi. Yang pertama, keterlambatan pembayaran oleh konsumen. Yang kedua, kesalahan perhitungan biaya produksi. Yang ketiga, kesalahan pengalokasian dana. Keempat, penjualan defisit. Dan yang kelima, resiko terjadinya inflasi. Selanjutnya, operasional. Dalam operasional ini, konveksi Ataya bisa terdapat resiko kesalahan perencanaan produksi, kesalahan perhitungan bahan baku kain dari pemasok yang cacat, target produksi tidak tercapai, keterlambatan pengiriman bahan baku dari pemasok, dan yang sangat fatal adalah produk yang cacat. Lalu, yang ketiga dari sumber daya manusia. Risiko yang mungkin terjadi itu ada kesalahan komunikasi, human error, produktivitas karyawan menurun, LTO yang meningkat, resiko gaji karyawan karena kurangnya penjualan itu sangat mungkin terjadi di sumber daya manusia. Lalu selanjutnya ada pemasaran. Dalam pemasaran ini ada 3 resiko yang mungkin terjadi di konveksi Ataya. Yang pertama, produk yang kurang diminati oleh pasar. Yang kedua ada produk tidak sesuai dengan permintaan pasar. Dan yang ketiga tingkat kepuasan konsumen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan slide terkait pengukuran risiko yang terjadi pada konveksi Ataya. Jadi teknik pengukuran kemungkinan suatu risiko akan terjadi pada konveksi Ataya ini menggunakan teknik distribusi probabilitas.
yang didasari pada skala Likert 1-5 dengan kategori probabilitas risiko sebagai berikut. 1. Paling kecil kemungkinan terjadinya. 2. Jarang. 3. Mungkin. 4. Sangat mungkin. Dan 5. Hampir pasti. Selanjutnya, untuk mengukur tingkat kegawatan atau tingkat dampak suatu risiko pada konveksi Ataya ini menggunakan skala Likert juga 1-5 dengan kategori sebagai berikut. 1. Kerugian sangat kecil. 2. Kerugian kecil. 3. Kerugian menengah. 4. Kerugian besar. Dan 5. Kerugian sangat besar. Nah, selanjutnya untuk mengetahui tingkat probabilitas risiko dan tingkat dampak risiko pada konveksi Ataya ini, yaitu menggunakan kuesioner yang ditujukan kepada pihak konveksi Ataya, yang memuat pernyataan-pernyataan terkait tingkat kemungkinan risiko akan terjadi dan tingkat dampak risiko. Hasil dari kuesioner tersebut ada di slide selanjutnya. Oke, baik, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait tabel pengukuran risiko. Jadi dari semua perhitungan risiko yang telah dilakukan sebelumnya didapat hasil sebagai berikut. Yang pertama dari Departemen Keuangan, risiko-risikonya yaitu antara lain keterlambatan pembayaran oleh konsumen diberi kode RK1. Probabilitasnya 14,28% dan dampaknya 20%. Yang kedua, kesalahan perhitungan biaya produksi. Diberi kode RK2, probabilitasnya 9,52% dan dampaknya 20%. Yang ketiga, kesalahan pengalokasian dana. Diberi kode RK3. Probabilitasnya 19,05% dan dampaknya 40%. Yang keempat, penjualan defisit. Diberi kode RK4. Probabilitasnya 28,57% dan dampaknya 40%. Yang terakhir, risiko karena inflasi diberi kode RK5. Probabilitasnya 28,57% dan dampaknya 80%. Selanjutnya, departemen yang kedua yaitu dari Departemen Operasional. Risiko-risikonya antara lain yaitu kesalahan perencanaan produksi. Diberi kode RO1, probabilitasnya 7,41% dan dampaknya 60%. Yang kedua, kesalahan perhitungan bahan. Diberi kode RO2. Probabilitasnya 7,41% dan dampaknya 60%. Yang ketiga, bahan baku kain dari pemasok cacat. Diberi kode RO3. Probabilitasnya 33,33%, dampaknya 60%. Yang keempat, target produksi tidak tercapai, diberi kode RO4. Probabilitasnya 14,81% dan dampaknya 60%. Yang kelima, keterlambatan pengiriman bahan baku dari pemasok, diberi kode RO5. Probabilitasnya 22,22% dan dampaknya 60%. Yang selanjutnya, yang terakhir, yang keenam, produk cacat, diberi kode RO6. Probabilitasnya 14,81% dan dampaknya 80%. Untuk departemen yang ketiga yaitu Departemen SDM. Risiko-risikonya yaitu antara lain kesalahan komunikasi. Diberi kode RS1 dengan probabilitas 21,74% dan dampak 40%. Human error diberi kode RS2 dengan probabilitas 34,78% dan dampak 100%. Yang ketiga, produktivitas karyawan menurun, diberi kode RS3 dengan probabilitas 8,69% dan dampak 40%. Yang keempat, yaitu LTO meningkat, diberi kode RS4 dengan probabilitas 17,39% dan dampak 60%. Yang terakhir, yaitu risiko gaji karyawan karena kurangnya penjualan, diberi kode RS5 dengan probabilitas yaitu 17,39% dan dampak 60%. Untuk departemen yang selanjutnya, yang terakhir, yaitu Departemen Pemasaran. Risiko-risikonya antara lain yaitu produk yang kurang diminati oleh pasar, diberi kode RP1 dengan probabilitas 28,75% dan dampak 80%. Yang selanjutnya, produk tidak sesuai dengan permintaan pasar atau diberi kode RP2 dengan probabilitas 42,86% dan dampak 80%. Yang terakhir yaitu tingkat kepuasan konsumen, diberi kode RP3
dengan probabilitas yaitu 28,57% dan dampak 100%. Oke, untuk penjelasan pada slide selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemetaan risiko. Teknik pemetaan risiko menggunakan dua dimensi, terdiri dari tingkat dampak dan tingkat probabilitas yang digambarkan dalam diagram. Dan ini diagramnya. Risiko 1 mengancam pencapaian tujuan perusahaan, memiliki probabilitas sedang sampai tinggi, dan memiliki dampak yang sedang sampai tinggi. Untuk risiko 2, risiko berbahaya yang sering terjadi, memiliki probabilitas sedang sampai tinggi, dan namun memiliki dampak yang tinggi. Untuk risiko 3, risiko yang terjadi secara rutin, memiliki probabilitas tinggi, namun memiliki dampak yang rendah. Untuk risiko keempat, risiko tidak berbahaya, memiliki probabilitas rendah, dan memiliki dampak rendah. Selanjutnya, tabel pemetaan risiko. Bisa dilihat, ada departemen yang pertama, keuangan, kedua operasional, ketiga SDM, keempat pemasaran. Di sini kami akan memberikan kode-kode supaya lebih mudah. Untuk tingkat probabilitasnya bisa dilihat berapa persen, dampak berapa persen, tingkat resiko, dan termasuk kategori yang keberapa. Untuk kuadran 1 merupakan area dengan tingkat probabilitas sedang sampai tinggi dan tingkat dampak sedang sampai tinggi. Kuadran 1 ini terdiri dari risiko-risiko yang masuk ke dalam prioritas 1 atau prioritas utama. Untuk kuadran 2 merupakan area dengan tingkat probabilitas sedang sampai tinggi, namun tingkat dampaknya tinggi. Risiko dalam kuadran 2 ini cukup jarang terjadi. Kuadran 2 terdiri dari risiko-risiko yang masuk dalam prioritas 2, yaitu RK3, RK4, RK5, RO1, RO2, RO3, RO4, RO5, RO6, RS1, RS2, RS3, RS4, RS5, RP1, RP2, dan RP3. Untuk kuadran 3 merupakan area dengan tingkat probabilitas tinggi, namun tingkat dampaknya rendah. Kuadran 3 terdiri dari risiko-risiko yang masuk ke dalam prioritas 3. Risiko dalam kuadran 3 ini secara rutin terjadi tetapi tidak terlalu mengganggu pencapaian tujuan dan target perusahaan. Untuk kuadran 4 merupakan area dengan tingkat probabilitas rendah dan kalau terjadi memiliki dampak yang rendah. Kuadran 4 ini terdiri dari risiko-risiko yang masuk ke dalam prioritas 4. Risiko-risiko dalam kuadran 4 cenderung dapat diabaikan sehingga perusahaan tidak perlu mengalokasikan sumber dayanya untuk menangani risiko tersebut. Namun, manajemen tetap perlu memonitor risiko kuadran 4 ini. Risiko yang saat ini masuk ke kuadran 4 bisa dipindah ke kuadran lain bila ada perubahan kondisi eksternal maupun internal secara signifikan. Untuk kuadran 4, pada konveksi Ataya, antara lain RK1 dan RK2. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya akan menjelaskan mengenai pengendalian risiko pada konveksi Ataya. Untuk yang pertama yaitu fokus pengendalian risiko. Pengendalian risiko ini dapat difokuskan pada usaha mengurangi kemungkinan munculnya risiko dan mengurangi keseriusan atau severity dari konsekuensi risiko. Di mana konveksi Ataya pengendalian risiko difokuskan pada pengembangan dan pelatihan mengenai SOP yang telah ditetapkan terkait peraturan, prosedur, dan teknik untuk menghindari dan mengatasi kecelakaan kerja ataupun situasi yang tak terduga seperti terjadinya kebakaran yang selalu rentan terjadi pada konveksi Ataya. Yang kedua yaitu waktu pengendalian risiko. Pengendalian risiko bisa dilakukan sebelum, selama, dan sesudah risiko itu terjadi. Pada konveksi Ataya melakukan persiapan dan pengendalian risiko terhadap lingkungan kerja yang sesuai dengan SOP serta teknik menghindari dan mengatasi kecelakaan kerja. Hal ini dilakukan sebelum terjadinya kecelakaan kerja, yang dimana aktivitas tersebut adalah aktivitas sebelum risiko itu terjadi. Yang ketiga yaitu teknik pengendalian risiko. Teknik pengendalian risiko ini terdapat 4 risiko. Yang pertama yaitu risk avoidance. Risk avoidance menolak risiko atau bahkan tidak melakukan aktivitas ataupun kegiatan yang diketahui mengandung risiko.
Pada konveksi Ataya ini berlaku terhadap risiko yang berdampak tinggi seperti merekrut dan menyeleksi karyawan seperti mungkin. Yang itu tujuannya untuk meraih karyawan yang potensial. Hal ini menghindari human error di mana berdampak pada seluruh fungsi perusahaan. Yang kedua yaitu risk reduction. Risk reduction ini merupakan metode yang mengurangi kemungkinan terjadinya suatu risiko atau mengurangi dampak kerusakan yang dihasilkan oleh suatu risiko. Hal ini dilakukan oleh konveksi Ataya terhadap risiko tingkat sedang, seperti melakukan pengecekan rutin pada ruang produksi, yang dimana salah satu tahap produksi ini yaitu tahap setrika uap menggunakan mesin setrika yang menggunakan gas dan perapian. Upaya ini dilakukan untuk menghindari terjadinya kebakaran yang kemungkinan rentan terjadi. Yang ketiga yaitu risk transfer. Risk transfer merupakan memindahkan atau mentransfer risiko ini atau yang terjadi apabila seseorang mengalami kerugian, di mana akibat keuangan dari kerugian tersebut sebagian atau seluruhnya ditanggung oleh orang lain atau pihak lain. Contohnya seperti risiko kerusakan mesin, di mana hal ini dilakukan perbaikan mesin secara berkala. Maka dengan itu, konveksi Ataya akan membayar premi kepada pihak tersebut. Yang terakhir yaitu ada risk deferral. Pada risk deferral ini, dampak suatu risiko tidak selalu konstan. Hal ini, risk deferral meliputi menunda aspek suatu proyek hingga saat di mana probabilitas terjadinya risiko tersebut menjadi kecil. Hal ini dilakukan konveksi Ataya khususnya pada suatu situasi pandemi COVID-19 ini melakukan upaya pengurangan bahkan penundaan pemesanan bahan baku kain dikarenakan menurunnya penjualan atas kurangnya permintaan dari konsumen. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang monitoring resiko di Ataya Konveksi. Di Ataya Konveksi ini memantau banyaknya resiko-resiko yang sudah ditangani dalam kurun waktu 1 tahun, dan jika tidak ada perubahan resiko yang sudah ditangani itu, maka akan dilakukan penanganan yang lain untuk mengurangi resiko setiap tahunnya dengan dilakukannya monitoring agar resiko semakin minim terjadi. Saya akan membahas tentang strategi yang harus dilakukan Ataya Konveksi. Yang pertama, melakukan evaluasi terhadap laporan keuangan seperti arus kas dari kas hingga kas penjualan dan mengenai pendanaan yang dilakukan. Yang kedua, manajemen membuat jadwal rutin evaluasi teknis dalam prosedur kerja dan membuat timeline sesuai kapasitas kemampuan produksi. Lalu yang ketiga, membangun komunikasi yang efektif antara perusahaan dengan supplier dan menyediakan alternatif supplier di luar supplier utama hingga melakukan pengecekan ulang oleh tim pengiriman. Yang keempat, menerapkan budaya perusahaan yang aktif untuk meningkatkan komunikasi SDM dan menyediakan fasilitas dan sumber daya sesuai kebutuhan. Yang kelima, manajemen melakukan analisis permintaan pasar terhadap produk yang diinginkan, memperbanyak desain produk, koordinasi dengan tim desain, dan meningkatkan promosi produk. Lalu yang terakhir ada manajemen membuat perbandingan informasi risiko dalam bisnis yang terjadi dengan risiko yang diidentifikasi akan terjadi. Ini memicu peristiwa risiko sehingga bisa meminimalisir risiko ke depannya. Yang terakhir, kami akan menyimpulkan analisis risiko Ataya Konveksi. Berdasarkan hasil, maka dapat diambil kesimpulan bahwa ada 20 list risiko, ada 2 risiko yang memiliki kerugian sangat besar, 4 risiko memiliki kerugian besar, 8 memiliki kerugian menengah, 4 memiliki kerugian kecil, dan 2 memiliki kerugian sangat kecil. Dari risiko yang terjadi, akan dilakukan evaluasi pada semua tingkatan bobot risiko. Risiko seperti human error dan tingkat kepuasan konsumen. Maka risiko ini yang memiliki kerugian sangat besar harus diprioritaskan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan evaluasi yang sudah diberikan.